Halo traders, welcome to the final score weekly price action forecast untuk forex dan gold. Stay tuned. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Kita mulai dengan USD JPY ya teman-teman. Ini adalah chart weekly. Kita melihat minggu kemarin dia kembali mengalami candle bullish ya. Jadi sudah 3 minggu berturut-turut USD JPY ini di chart weekly itu mengalami pergerakan bullish yang ditandai dengan candle hijau 3 kali berturut-turut. Secara price action belum ada tanda-tanda yang menunjukkan USD JPY ini akan mengalami reversal atau koreksi ke bawah. Jadi kalau dari chart weekly saya kira USD JPY ini akan masih terus bullish untuk minggu depan. Dari sudut pandang chart daily kita melihat di sini harga sudah mulai bullish sejak tanggal 16 Januari 2023 ya teman-teman, dan kemudian dia sempat tertahan di level supply ini ya di sekitar high-nya di 137.91 ya. Kemudian di sini dia mengalami break yang luar biasa ya, mengalami break yang sangat signifikan pada tanggal 18 Mei kemarin ya teman-teman, dan sejak itu harga mulai melanjutkan kembali pergerakan ke atas ini. Untuk minggu depan teman-teman saya harapkan memang secara price action USD JPY ini masih terus bullish dengan target itu di antara 142.30 sampai 143.50 ini. Sedangkan untuk supportnya otomatis kita lihat balik lagi ke bawah di area 137.70 sekian. Final score untuk USD JPY di minggu depan adalah 55% bullish. Kita lanjut ke pair EUR JPY ya teman-teman, dimana kita melihat minggu lalu kita memiliki candlestick yang bullish ya, minggu lalunya juga bullish ya teman-teman. Setelah ini penting sekali harga itu reject dari ini ya teman-teman, area demand antara 147.57 sampai 146.19an ya. Jadi ini adalah area demand atau area support yang kuat di mana harga mantul ke atas setelah menyentuh area demand ini, menunjukkan potensi pergerakan yang bullish. Jadi untuk minggu depan untuk EUR JPY pada perspektif weekly chart itu adalah bullish. Dari perspektif daily chart kita melihat harga sudah mengalami bullish running itu sejak tanggal 11 Mei 2023 ya teman-teman, dari 146.13 ya. Dan sekarang dia lagi menguji 151.61 ini ya teman-teman. Jadi minggu depan itu saya rasa EUR JPY akan menguji level last swing high-nya ini di 151.60 ya. Saya kira tidak akan terlalu sulit level ini untuk dilewati ya teman-teman, tapi bagaimanapun juga harus lewat dulu ya, harus lewat 151.61. Kalau 151.61 ini lewat, dia break ke atas, maka target teknikalnya ada di low bulan Februari 2008 which is ada di 154.05 ya. Sedangkan untuk supportnya ada di area 149.43 sampai 148.72. Kalau sampai bullishnya gagal dan harga break di bawah 148.72, artinya bias untuk short term itu menjadi netral. Final score untuk EUR JPY di minggu depan adalah 55% bullish. Kita lanjut ke pair GBP JPY dan ini adalah di chart weekly. Kita melihat di sini ya teman-teman, GBP JPY itu mirip dengan EUR JPY ya. Jadi dia kembali mengalami candle bullish ya teman-teman, setelah minggu yang sebelumnya juga mengalami candle bullish juga. Akan tetapi pada minggu kemarin itu signifikan, kenapa? Karena dia break di area supply ya teman-teman. Jadi area supply yang ini dia sekarang posisinya berganti menjadi area demand ya, atau resistance become support ya. Jadi itu di area 172.28 sampai 171.29 ya. Oleh karena itu outlook GBP JPY untuk chart weekly untuk minggu depan itu adalah bullish. Sedangkan dari sudut pandang daily ya teman-teman, GBP JPY ini dia memang sudah mulai running sejak 24 Maret 2023 dari 158.25, kemudian dia sempat tertahan di area 172.32 sebelum kemudian dia mengalami base di sini ya teman-teman, dia mengalami base dan kemudian minggu lalu
dia mengalami breakout ke atas yang signifikan, yang memang menurut saya menjadi pembeda bahwa yang menunjukkan indikasi bahwa GBP JPY ini akan terus melanjutkan pergerakan bullishnya untuk minggu depan ya. Dan level ini tentu saja menjadi level support ya teman-teman, 171.43 dia menjadi level support yang signifikan untuk short term. Kalau sampai jebol di bawah itu ya berarti bullishnya mungkin akan tertunda, menguji level demand atau support 168.94 sampai 167.90. Akan tetapi dalam pandangan saya secara major, selama GBP JPY itu dia masih bisa stay di atas 167.80 sekian ini, outlook technicalnya, price actionnya saya kira masih bullish secara keseluruhan. Nah, untuk minggu depan targetnya saya melihat akan menguji low Maret 2015 ya teman-teman, di sekitar 176.48. Final score untuk GBP JPY di minggu depan adalah 55% bullish. Sekarang kita beranjak ke AUD JPY dan Anda sedang melihat di chart weekly ya teman-teman. Jelas sekali bahwa AUD JPY di chart weekly sedang bergerak di dalam sebuah range ya teman-teman. Jadi batas atasnya itu antara 91.34 sampai 92.98. Batas bawahnya atau demandnya itu antara 87.12 sampai 86.08. Harga sedang ada di batas atas dari range-nya ini ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah situasi yang membutuhkan kesabaran kita. Dari sudut pandang price action di chart weekly, AUD JPY untuk minggu depan adalah netral. Dari sudut pandang daily chart ya teman-teman, AUD JPY ini dia sudah mulai bullish running itu sejak 24 Maret 2023 dari level 86.06 ya teman-teman. Dan minggu lalu sangat menarik sekali ya, kita akan fokuskan ke minggu lalu di mana kita ada 3 buah candle merah berturut-turut. Akan tetapi di hari Jumat kemarin itu ada bullish engulfing ya, sangat menarik sekali ya teman-teman, yang menunjukkan adanya indikasi bahwa minggu depan itu ada kemungkinan yang cukup bagus AUD JPY ini akan mengalami atau meneruskan running bullishnya ya teman-teman semua, seperti itu, dengan target itu high Februari 2023 yang ada di 93.04 ya. Sedangkan untuk supportnya ada di sini ya teman-teman, untuk supportnya ada di sini di sekitar 90.77 ya. Kalau sampai dia break di bawah itu, maka AUD JPY ini dia mungkin akan menguji sekitar area 89.85 ya. Akan tetapi kalau saya secara pribadi bias price actionnya itu masih lebih ke arah bullish. Final score untuk AUD JPY di minggu depan adalah 53% bullish. Kita beralih ke pair Euro USD di chart weekly ya teman-teman. Minggu lalu kembali mengalami candle bearish ya. Jadi ini sudah ada 1, 2, 3 candle merah atau candle bearish pada chart weekly yang dia terjadi setelah dia mantul dari level supply yang sangat penting ya teman-teman, yaitu antara 1.1085 sampai 1.1021 ya, which is ini adalah di masa lalu dia juga menjadi level supply yang sangat bagus ya. Jadi untuk minggu depan berdasarkan weekly ya teman-teman semua, saya rasa untuk Euro USD ini dia masih akan lebih bearish biasnya. Dari perspektif daily, Euro USD kembali berhasil menjebol level demand ya atau area support 1.0830-an sampai 1.0773 ya. Dan minggu lalu dia close di 1.0276 ya teman-teman semua, seperti itu. Jadi fakta di daily ini juga mengkonfirmasi potensi bearish yang lebih besar di pair Euro USD ya teman-teman. Untuk minggu depan dia itu akan menarget area demand atau area support yang ini ya. Jadi antara 1.0535 sampai 1.0500 itu adalah target bearish untuk minggu depan untuk pair Euro USD. Sedangkan untuk resistance-nya, of course, ini adalah mantan support atau mantan demand-nya di 1.0836 sekian ya. Kalau sampai break di atas itu, maka saya kira untuk bias short term-nya akan berubah menjadi netral. Final score untuk Euro USD di minggu depan adalah 55% bearish.
Kita lanjut ke pair GBP USD di chart weekly ya teman-teman. Minggu lalu kembali mengalami pergerakan bearish ya, candlenya merah lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa bahwa ini adalah sebuah bagian dari kejadian sejak dia mantul dari area supply 1.2666 sampai 1.2580-an ini, dimana di sini 2 minggu yang lalu ya teman-teman, itu atau 3 minggu yang lalu ya, ini adalah harga membentuk bearish engulfing pada level supply yang kunci ya. Jadi ini menunjukkan satu outlook yang sangat bearish sekali dalam perspektif price action di pair GBP USD. Dari sudut pandang daily, GBP USD ini juga dia berhasil break di bawah area base antara 1.2480-an sampai 1.2400 something ya. Teman-teman, yang membuat memang bias technical dari GBP USD di daily ini dia masih bearish ya teman-teman semua. Dan targetnya di mana? Untuk target bearishnya itu ada di area 1.2140 sampai 1.2000 psychological level ya teman-teman. Jadi apa yang terjadi di minggu depan dan mungkin 2 minggu ke depan ya akan sangat krusial sekali bagi GBP USD, karena dia akan bersiap untuk menguji level psikologis 1.2000. Untuk resistance terdekat, of course, dia ada di 1.2480-an tadi ya teman-teman. Saya tidak mengharapkan harga untuk kembali break di atas itu, karena kalau sampai dia break di atas itu, maka bias bearishnya menjadi terganggu dan short term biasnya menjadi netral. Final score untuk GBP USD di minggu depan adalah 55% bearish. Kita lanjut ke pair EUR/CAD di chart weekly ya teman-teman. Kita perlu perhatikan price action yang di sini ya teman-teman, di mana di sini ada bearish pin bar dan ada ekor atau wick yang panjang 2 kali berturut-turut ini ya teman-teman, menunjukkan di sini ada rejection, di sini ada area supply atau area resistance yang kuat ya. Kemudian kita melihat 3 minggu berturut-turut EUR/CAD ini mengalami candle merah ya, 1 2 3. Nah, minggu lalu ya teman-teman, momentum bearishnya ini ketahan di area demandnya ini ya, antara 1.4606 sampai 4460 something ya. Dan di sini dia membuat doji star ya teman-teman. Itu artinya apa? Artinya momentum bearish dari rejection di sekitar tanggal pertengahan April lalu, itu momentum bearishnya mulai perlahan-lahan momentumnya itu ketahan ya. Oleh karena itu teman-teman, untuk berdasarkan chart weekly untuk minggu depan, EUR/CAD ini menurut saya biasnya adalah netral. Sedangkan dari perspektif D1 atau di chart daily ya teman-teman, kita melihat EUR/CAD ini sedang bergerak di wilayah base atau wilayah range ya teman-teman, antara 1.4647 ya sampai 1.4519 ya. Jadi ini adalah sekali lagi area base ya teman-teman, dan berdasarkan price actionnya ini, maka untuk minggu depan kita perlu menunggu dulu ya, dia pecahnya ke atas atau ke bawah ya. Kalau dia pecahnya ke atas, di atas 4640 something ini, maka dia berkemungkinan besar untuk menguji 1.4843 ya teman-teman. Dan kalau ternyata kebalikannya dia pecah ke bawah, maka dia bisa menguji area 1.4336 ini. Final score untuk EUR/CAD di minggu depan adalah netral. Kita lanjut ke pair GBP/CAD di time frame weekly ya teman-teman. Kalau kita melihat sebenarnya keseluruhan itu dia sedang ada di dalam kondisi yang bullish ya teman-teman, apalagi semenjak dia break dari area supply di antara 1.6765 sampai 1.6630-an ini ya. Akan tetapi teman-teman, kita tahu di sini dia pullback ya, dan kemudian sekarang dia lagi retest nih ya. Dia lagi retest area demand yang dulunya adalah area supply ya teman-teman, di 1.6765 sampai 1.6330 something ini. Jadi untuk minggu depan ya teman-teman, karena minggu lalu itu dia membentuk doji star, maka saya berkesimpulan bahwa untuk minggu depan berdasarkan time frame weekly, GBP/CAD ini masih netral. Kita beralih ke GBP/CAD di time frame daily ya teman-teman.
kita melihat di sini harga sedang bergerak di dalam sebuah base ya, dan ciri khas dari pergerakan GBP CAD seminggu 2 minggu terakhir ini adalah kalau kita melihat ini ya teman-teman, banyaknya ekor-ekor atau wick-wick pada candlenya ya. Ini menurut saya adalah sebuah cerminan dari kondisi yang memang tidak punya bias begitu ya teman-teman. Jadi dia ke atas kena mantul, ke bawah kena mantul juga ya. Jadi untuk minggu depan biasnya adalah untuk time frame daily adalah netral ya teman-teman, dan kita perlu break di atas atau di bawah kotak base-nya ini ya teman-teman. Dan kemarin hari Jumat kita tahu ini ada gravestone doji ya, artinya kembali ada rejection untuk bergerak ke atas box-nya ini ya. Jadi untuk minggu depan teman-teman kita perlu break di atas 1.6872 untuk dia menguji 1.7054 ya, atau sampai 1.7145, atau kalau dia break di bawah 1.6712an ini maka dia akan menarget 1.6538. Final score untuk GBP CAD di minggu depan adalah netral. Kita lanjut ke EUR NZD di time frame weekly ya teman-teman. Minggu lalu kita lihat ini ada candle bullish engulfing yang sangat meyakinkan sekali ya teman-teman, dimana ini menjadi konfirmasi bahwa area supply yang kemudian sekarang dia menjadi demand antara 1.7550-an sampai 1.7164 itu dia masih menjadi area demand yang sangat valid ya teman-teman semua. Sekali lagi, dengan adanya bullish engulfing yang sangat meyakinkan, dia kembali keluar dari kotak demandnya ini. Artinya apa? Dari segi price action, EUR USD di time frame weekly itu biasnya bullish. Sedangkan dari sudut pandang daily, EUR NZD ini tidak jauh-jauh banget dengan bias di weekly tadi ya teman-teman. Kita tahu di sini harga keluar dari kotaknya dengan sangat mantap sekali ya. Di sini ada candle bullish gede ya, bullish engulfing yang gede sekali ya teman-teman. Di samping dia keluar dari kotaknya, dia juga sekaligus menutupi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Minimal itu 5 candle ya teman-teman. Jadi satu ke candle bullish ini menutupi minimal 5 candle sebelumnya. Jadi ini sebuah buying power yang sangat luar biasa sekali, yang mengindikasikan biasnya itu memang lebih ke bullish ya. Nah, untuk target di minggu depan, target bullish ya teman-teman, dia akan mencoba swing high terakhirnya yang ini yang ada di 1.8082 ya. Sedangkan untuk immediate support ada di sini ya teman-teman, di 1.7555. Kalau sampai dia break di sini maka bias untuk jangka pendek itu bisa bersifat netral ya. Akan tetapi selama dia masih ada di atas 1.7175an ya, selama area demand ini masih bertahan ya, saya kira secara overall itu bias bullishnya itu masih intact. Final score untuk EUR NZD di minggu depan adalah 55% bullish. Kita beranjak ke pair gold ya, atau pair XAU USD ya teman-teman. Ini adalah chart weekly. Kalau kita melihat minggu lalu ya teman-teman, gold ini dia masih mengalami candle yang merah ya, sebagai bagian dari pergerakan bearish setelah adanya rejection ini ya teman-teman semua. Ini adalah bearish pin bar ya, 1, 2, 3. Ini adalah candle merah semua setelah dia mengalami rejection dari wilayah yang bisa dikatakan adalah triple bottom ini, triple top ya teman-teman, 1, 2, dan 3. Oleh karena itu untuk minggu depan dari perspektif weekly, gold saya kira biasnya masih bearish. Dari perspektif daily ya teman-teman, gold ini dia agak-agak mirip ya dengan EUR USD dan GBP USD ya. Jadi dia sudah keluar dari area base-nya ini ya teman-teman. Jadi biasnya itu memang bearish ya. Dan untuk minggu depan target bearish-nya itu ada di sekitar 1911 sampai 1888 ya teman-teman, itu adalah target bearish-nya. Sedangkan untuk resistance-nya, of course dia resistance kunci itu ada di sekitar 1986 ya. Kalau dia break kembali di atas itu maka bias dalam jangka waktu dekatnya itu dia menjadi tidak jelas atau menjadi netral ya teman-teman semua, seperti itu. Final score untuk gold di minggu depan adalah
55% bearish. Semoga weekly forecast price action ini bermanfaat bagi Anda ya teman-teman. Dan untuk kita boleh memonitor pergerakannya dari hari ke hari untuk minggu depan, Anda juga bisa mengikuti live sesi saya di YouTube setiap hari pukul 19.00 atau pukul 7 malam ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.